Susunan acara upacara pembuka Hari Nagari ini Selasa 21 April 2026. Tepat pukul 7 WIB upacara siap dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Penerima upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak, tegak gerak. Lapor. Laksanakan. Kepada sang merah putih, hormat gerak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan dari kemanusiaan dan dari keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
bela kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan itu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah pembina upacara berikut diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Keluarga Besar UPT SMP Negeri 23 Gresik, yang kami hormati Bapak Ibu karyawan-karyawati UPT SMP Negeri 23 Gresik, anak-anak sekalian, siswa-siswi UPT SMP Negeri 23 Gresik yang kami banggakan dan yang kami cintai. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari nan cerah ini kita bisa melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Kartini. Semoga selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang hormati, anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan Hari Kartini. Pada zaman dahulu, pada zaman penjajahan Belanda, bertepatan pada pagi hari ini tanggal 21 April 1879, lahirlah sosok perempuan yang cikal bakal menjadi pahlawan nasional. Dialah Raden Ajeng Kartini. Pada zaman dahulu, di saat kelahirannya Raden Ajeng Kartini, Indonesia adalah penjajahan Belanda. Anak-anak
terutama perempuan, harus dipengit, tidak boleh keluar rumah. Karena Raden Ajeng Kartini anak seorang bupati Jepara, sehingga dia bisa bersekolah dengan anak-anak Belanda. Sekolahnya pun hanya sampai SD, tidak boleh tinggi-tinggi. Raden Ajeng Kartini setelah lulus SD, kemudian sudah tidak boleh bersekolah lagi. Namun jiwa seorang Kartini selalu ingin melihat generasi Indonesia, wanita-wanita Indonesia bisa bertambah maju, ingin lebih baik daripada penjajahan ini. Maka beliau mendirikan sekolah emansipasi wanita. Meskipun Raden Ajeng Kartini sudah tidak sekolah, namun beliau tetap berhubungan dengan teman-temannya di Belanda. Beliau mengirimkan surat-surat kepada teman-temannya di Belanda berkaitan dengan emansipasi wanita. Bagaimana agar wanita-wanita Indonesia bisa sejajar dengan kaum pria. Sekian banyak surat-suratnya oleh teman-teman Raden Ajeng Kartini di Belanda. Surat-surat tersebut dikumpulkan dan diberi judul "Habis Gelap Terbitlah Terang". Di Pendopo Jepara, Raden Ajeng Kartini mendirikan sekolah emansipasi wanita, sekolah wanita. Dengan sekolah ini, maka kesetaraan antara laki-laki dan wanita sudah mulai diperhitungkan. Wanita-wanita Indonesia mulai boleh berkiprah di desanya, di daerahnya masing-masing, di pemerintahan dan lain sebagainya. Hingga saat ini kalian semuanya, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini, kalian para wanita bisa sekolah, bisa sejajar dalam bekerja. Tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan. Ini berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini juga belajar di pondok pesantren yang muridnya dari Yai Soleh Darat. Beliau hafal Al-Quran hingga juz 15. Anak sekalian, maka belajar dan terus belajarnya, terutama para wanita, para putri-putri Indonesia, agar kalian bisa membawa Indonesia ini menjadi lebih baik. Jangan sampai kalah dengan para lelaki. Kita sejajar antara lelaki dan wanita. Semua berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Terutama zaman-zaman digitalisasi ini, anak sekalian. Maka tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Gapai cita-cita kalian setinggi langit. Gantungkan cita-cita kalian setinggi-tingginya. Apa yang kalian inginkan, capailah, perjuangkan, belajar caranya agar ilmu kalian bertambah, keterampilan kalian bertambah. Jangan hanya terus bermain dan bermain. Memang zaman digital banyak sekali game-game yang bisa membuat kalian terlena, sehingga lupa akan pelajaran, lupa akan pelatihan yang seharusnya
bisa kalian ikuti. Yang terakhir, anak sekalian jaga sikap, akhlak, tindak tanduk kalian dimanapun berada, di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Tolong jaga akhlak kalian, mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh saya lakukan dan mana yang harus saya hindari. Itu sekalian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan siswa UPT SMPN Pelatihan Versi Bersanji. 1. Bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Patuh serta taat kepada orang tua dan guru. 3. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Saling menghormati dan menghargai seluruh warga sekolah. 5. Menjaga nama baik keluarga besar UPT SMPN 23 Gresik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'mal karim majid. Ya rabbana lakal syukru wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati kami memuji syukur kehadirat-Mu atas karunia yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kemudahan dalam memahami pelajaran yang diberikan Bapak dan Ibu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihkanlah hidup kami, dan jadikanlah yang kami terima berguna bagi masyarakat, pusat, dan bangsa kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan jasmani dan rohani kepada Bapak dan Ibu kami, agar dapat mendidik dan membimbing kami ke jalan yang Engkau ridhoi sebagai bekal hidup kami di dunia maupun di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.